Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Andaru Anugrah Saputra pada forum pertemuan ke-10 di mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi dan Etik UMB. Kali ini kita akan membahas mengenai kedisiplinan sarjana. Topik yang akan dibahas yang pertama itu ada pendahuluan, yang kedua ada integritas, yang ketiga ada reforming culture, dan yang keempat ada seeding of integrity. Yang pertama pendahuluan. Pendahuluan dalam mengatasi atau menghindarkan diri dari korupsi, kita harus mempelajari bagaimana membangun lingkungan yang kondusif dalam internalisasi nilai-nilai anti korupsi serta terlibat sebagai individu yang aktif dalam menutupi kesempatan korupsi melalui pembangunan sistem integritas, melakukan reforming untuk memudahkan proses internalisasi integritas, memahami shading dan perilaku otomatis dalam konteks perilaku anti korupsi, menjelaskan peran sistem integritas organisasi untuk menjaga individu berintegritas. Integritas. Integritas merupakan gambaran diri Anda dalam suatu organisasi yang terlihat dari perilaku dan tindakan sehari-hari. Integritas menunjukkan konsistensi antara ucapan dan keyakinan yang tercermin dalam perbuatan sehari-hari. Berikut adalah penjelasan dari integritas. Kemudian yang ketiga ada reforming culture. Reframing merupakan teknik membingkai ulang suatu peristiwa dengan sudut pandang yang lebih positif, upaya mengubah orientasi dari perilaku korupsi yang berbentuk kolusi. Berikut adalah pengertian dari reframing. Menghilangkan kegelisahan. Yang pertama itu curhat dengan teman, kemudian kita bisa bermain, yaitu contohnya bermain catur, dan ketiga adalah kita bisa meditasi. Itu adalah salah satu cara menghilangkan kegelisahan kita. Yang keempat, shading of integrity. Shading of integrity merupakan upaya untuk menanamkan pengaruh integritas pada bawah sadar hingga dapat membentuk perilaku, kebiasaan, dan budaya integritas. Berikut tadi adalah penjelasan dari shading of integrity. 3 aspek pertempuran antara integritas dengan korupsi. Yang pertama, koruptor menggoda biasanya pada saat seseorang sedang di luar sistem. Yang kedua, koruptor menggoda biasanya pada saat keadaan sepi dan rahasia. Dan yang ketiga, koruptor menggoda dengan beragam cara dan menggunakan pengaruh yang sebelumnya di luar perkiraan atau wow effect. Sistem integritas organisasi. Upaya-upaya tunas integritas diharapkan dilakukan secara simultan sebagai perwujudan dari upaya pencegahan korupsi, sehingga interintegritas yaitu pendekatan perilaku dan sistem hingga budaya. Sistem integritas yang sudah ataupun yang akan dibangun merupakan lingkungan yang kondusif bagi peningkatan dan penjagaan integritas seakan terjadi penyelarasan atau rohani dan jasmani dalam diri. Penyelarasan jiwa, pikiran, perasaan, ucapan, dan tindakan dengan naruni dan lingkungan atau sistem dan budaya integritas inilah yang disebut dengan pelembagaan integritas. Peran tunas integritas yang pertama menjadi jembatan masa depan kesuksesan organisasi, merupakan mereka menjadi kumpulan orang yang selalu terdepan untuk memastikan tujuan organisasi tercapai. Berikutnya, membangun sistem integritas, berpartisipasi aktif dalam pembangunan sistem integritas hingga semua peluang korupsi dan berbagai penyimpangan lainnya dapat ditutupi. Kemudian yang ketiga, mempengaruhi orang lain, khususnya mitra kerja untuk berintegritas tinggi. Terima kasih untuk presentasi pertemuan pada forum ke-10 ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.